Sebenarnya waktu awal tahun itu Mbak, jadi begitu ada pandemi, kita memang langsung revisi target. Jadi tahun ini sebenarnya kita menetapkan target kita sampai dengan sepanjang tahun 2020 ini kita menetapkan target awalnya itu 11 triliun Pak, Bu, Mbak, sorry. Karena tahun lalu itu kita kan mencapai 10,9 triliun, meningkat 45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 gitu kan. Nah, jadi begitu ada pandemi kita langsung turunkan semua targetnya Mbak menjadi 8 triliun. Jadi target kita untuk sampai tahun ini adalah menjadi 8 triliun. Tapi puji Tuhan ini sampai dengan Agustus kita sudah mencapai 7,4 triliun Mbak. Jadi harusnya bisa tercapai dan mudah-mudahan terlampaui ya. 7,4 menuju ke 8 triliun ya. Dalam waktu beberapa bulan ini strategi apa yang disiapkan Asuransi Sinarmas untuk bisa mencapai target tersebut? Iya, kita masih tetap ini karena momen ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan juga dari retail-retail dan dari online. Jadi kita kaget banget Mbak Anneke di masa pandemi ini di mana marketing kami nggak bisa bertemu dengan klien, mereka malah bisa mendapatkan banyak sekali new klien itu dengan menggoogling gitu. Luar biasa dan ini penambahannya luar biasa banyak dan bahkan kita bisa mendapatkan banyak sekali agen-agen baru. Nah, agen-agennya dari mana? Agen-agen ini adalah banyak sekali karyawan yang mungkin jadi berkurang income-nya. Ada yang mungkin bahkan ada yang mungkin kena PHK ya dan ini menjadi source of business baru buat kita gitu. Jadi untuk ke depan selama beberapa bulan ke depan kita juga akan masih terus mengembangkan ini di mana kita bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk bergabung menjadi bisnis partner di Asuransi Sinarmas dan bisa mendapatkan income yang baik juga gitu Mbak Anneke. Artinya digitalisasi ini memberikan peranan besar begitu ya? Baru. Betul Mbak, ya. Iya, boleh dijelaskan ini sebesar apa tributnya? Halo? Iya, Bu Dumasi boleh dijelaskan lebih rinci lagi ya ini sebesar apa tributnya dari digitalisasi yang tadi Anda sampaikan yang bisa ternyata memberikan banyak klien dan juga memberikan efek untuk Asuransi Sinarmas? Iya, jadi untuk dari sisi keagenan, kebetulan portfolio keagenan, bisnis keagenan kita itu memang masih 5% dari total bisnis kita ya. Tapi kalau untuk agensi sendiri itu meningkat hampir 25% dari lini-lini yang belum pernah di-touch ini Mbak. Bahkan mereka mengikuti tender-tender misalnya di daerah yang nggak pernah ikutan tender sekarang bisa ikut tender dan memenangkan banyak proyek-proyek di daerah Mbak. Kita kemarin tuh di awal-awal kita berpikir bahwa mungkin kayak kontraktor all risk bahkan yang lain-lain ini tidak akan ada perkembangan di kita. Mengapa? Karena memang bahkan pemerintah menetapkan kepada seluruh pimpinan daerah itu untuk menggunakan dana yang ada itu bahkan untuk penanganan COVID kan Mbak ya, tidak untuk membangun infrastruktur. Tapi ternyata masih ada yang aset-aset yang memang selama ini bahkan mungkin sudah diasuransikan tapi dengan asuransi lain misalnya hari ini kita bisa memenangkan banyak sekali tender yang seperti ini justru di masa pandemi Mbak. Mungkin di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan juga ingin melihat siapa yang tetap bisa melayani meskipun kami working from home tapi marketing kami masih tetap bisa melayani seluruh klien dengan sigap. Jadi mungkin itu penyebabnya juga salah satunya.